ayat 27. 27. Ayat 1. Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal, mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun, setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. 2. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Sabdil, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 3. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. 4. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi. Sedang pemimpin rombongan yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. 5. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya. Anak imam kepala Yoyada. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Amin. Bu Susi. Ayat 6. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amijabat, anaknya. 7. Yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Jebaja, anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 8. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut, orang Yira, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 9. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 10. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Helos, orang Peloni dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Amin. Ayat 11. Yang ke-8 untuk bulan yang ke-8 ialah Sibkai, orang Husa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-9 untuk bulan yang ke-9 ialah Habisir, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Sadok. Untuk kelebihan. Amin. Kaneti. Oke. 16 ya. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri. Sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sepaka bin Maaka. Untuk suku Lewi yang Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu. Salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Jebulan ialah Ismaya bin Obadja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Asrel.
Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azaya. Untuk setengah suku Manase ialah Yoel dan Pedaya. Amin. 21 untuk setengah suku Manasye di Gilead ialah Yido bin Zakaria, untuk suku Benyamin ialah Yasil bin Abner. 22 untuk suku Dan ialah Azrael bin Yeroam, itulah para kepala suku-suku Israel. 23 Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. 24 Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. 25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Amin. 26. Lanjut. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelut. 27. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi, orang Sibmi. 28. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan, orang Gaderi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 29. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. 30. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdea, orang Meronot. Amin. Lanjut, Bu. Lanjut. Bu Susi, 31 sampai 34. 31 Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. 32 Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. 33 Ahitofel adalah penasehat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. 34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. Panglima raja ialah Yoab. Amin. Ayat 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak, kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Amin. Saya lanjut. Ia telah berfirman kepada Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya.
dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Amin. Kak, sampai 10. Sampai 10. Di-unmute. Di-unmute, Kak. Ya. 10 dah. Oke. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah tempat menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Amin. 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dan balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar dan atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 12. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. 13. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. 14. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. 15. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang terdiri dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak sebesar yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Lanjut. Amin. Bu Ida, ikut baca Ida. 16 Ikut, ya, Kak. sampai 16 sampai 21 bacanya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ayat 16. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian menjadi meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. 17. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. 18. Juga emas yang disucikan untuk mesbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Sampai 21, biar pas. Oke, baik Kak. 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Amin. Ya. Pasal 29 ayat 1. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar.
sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, siham, soham, dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak walam. 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 4. 3.000 talenta emas dari emas Opir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyailut dinding ruangan. 5. yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah yang hari ini yang rela memberi persembahan kepada Tuhan? Amin. 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin kerajaan untuk raja menyatakan kerelaannya. 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Garson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nyanyian pujian Daud 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Amin. Ayat 18. Ya Tuhan Allah kami, 16, Kak. segala 16. Oh iya, ini sudah ya. Ayat 16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ayat 17, aku tahu ya Tuhan Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat berapa ini? Ayat 18. Ya Tuhan,
Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ayat 19, dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapkan telah kulakukan. Yang terakhir, Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Amin. Yuk, Ida. Yang ayat 20 masih ada sambungannya kan? Maka segenap jemaah. Iya, sambung aja, langsung aja kamu sambung. Oke. Sampai dulu. Iya. Sambung aja ya, yang ayat ke-20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. 21. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. 23. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas takhta yang ditetapkan Tuhan yang mendapatkan kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Amin. 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. 27. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 27, 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel perihal itu, dan di dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad melihat itu. 30. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Amin. Baik Ibu-ibu, mari kita bersatu sejenak.
Baik, puji Tuhan ya Ibu-Ibu ya, kita sudah selesai membaca 1 Tawarikh pasal 27, 28, 29 dan 29. Ini adalah 3 pasal terakhir ya. 1 Tawarikh, beruntunglah kita 8 orang di sini ya. 9 ya, membaca 3 pasal terakhir dari 1 Tawarikh. Saya uraikan sedikit ya, singkat 1 Tawarikh 27 ini mengenai tanggung jawab dan keteraturan. Ya, jadi kita sudah baca di bab sebelumnya bahwa Allah itu menghargai keteraturan dan pembagian tugas yang jelas ya. Di sini setiap orang memiliki peran penting di dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu pekerjaannya. Lalu di 1 Tawarikh 28 ini mengenai kesetiaan pada panggilan Tuhan ya. Poinnya ya. Jadi Tuhan memilih dan memperlengkapi orang untuk tugas yang Dia berikan. Kita di sini dipanggil untuk mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Ya. Oke, 1 Tawarikh 28, sorry. Di sini mengenai Daud mengumpulkan para pemimpin Israel dan menjelaskan bahwa Salomo itu dipilih Allah untuk membangun bait sucinya ya. Di sini Daud menasihati Salomo supaya dia setia kepada Tuhan. Dan kemudian Daud menyerahkan rancangan ya dan petunjuk pembangunan bait suci yang diterimanya dari Tuhan. Lalu 1 Tawarikh 29, di sini sumbangan untuk pembangunan bait suci. Nah ini terkait dengan sumbangan, kita ingat kemarin kita bicara mengenai uang ya. Di sini Daud dan para pemimpin memberikan persembahan dengan sukarela untuk pembangunan bait suci Tuhan. Daud memanjatkan doa syukur dan pujian kepada Allah, dan di sini mengenai Salomo yang diteguhkan sebagai raja, kemudian Daud meninggal setelah memerintah Israel dengan baik. Baik Ibu-Ibu, mungkin ada yang punya rema dari 3 pasal yang kita baca atau pembelajaran apa yang dapat dipetik yang bisa dibagikan satu sama lain. Silakan, siapa yang ada rema, monggo. Ya, makasih ya Dek ya. Nah ini dari tadi 27 kembali sedikit kemarin kita baca kan ada beberapa yang dikatakan Ibu yang kemarin penutupnya bahwa itu memang ada sejarahnya. Jadi memang orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk memimpin. Dan saya perhatikan tadi ini adalah ada kata 24, 24, 24. Nah saya diingatkan Roh Kudus karena 12 suku bangsa Israel dan itulah yang mengepalai satu-satu. Itu yang saya rasakan. Dan semuanya sepakat gitu. Nah, yang ayat 16, yang mengepalai suku-suku untuk orang Ruben ialah Eliezer bin J. Jadi sejarahnya memang sudah Tuhan tetapkan dan ini pewahyuan yang Tuhan kasih sama Daud sangat luar biasa sehingga destiny Tuhan itu terjadi. Ada terjadi sehingga Daud itu ingin membangun bait suci ya, bait suci, tapi Tuhan katakan bukan katanya. Tapi di ayat 9, dan engkau anak ini maka sekarang di depan matra seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allah supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskan sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Nah ini dia satu kata begini, wariskan. Nah wariskan warisan yang iman kita kepada Tuhan. Nah ini si Daud sebagai proyek percontohan juga bagus sekali. Dia wariskan bukan hanya tahta, tapi imannya kepada Tuhan dia wariskan kepada Daud. Makanya kata Daud, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anakku rencana pembangunan dari bait suci. Dan pada waktu dia menyerahkan itu, Salomo itu sudah punya planning program, ini dananya, ini emasnya. Nah itu dia. Jadi Daud di sini saya tidak melihat begitu banyak kelimpahan, tapi dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia rindu ada satu bait suci yang harus dibangun supaya seluruh bangsa Israel datang ke sini nih, supaya mereka itu tahu bahwa Tuhanlah yang harus disembah. Datang kemari mempersembahkan korban bakaran, korban sembahan. Nah itulah isi hati Daud yang memiliki kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya perhatikan gini, memang setiap kita yang mengasihi Tuhan ya,
saya perhatikan tanda-tanda mujizat terjadi. Itu asal tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Siang hari ini saya katakan apa? Begitu kita mencari Tuhan, surrender, Tuhan akan melakukan. Tangannya tidak pendek untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit tadi pagi, karena setiap pagi saya doa sama adik saya. Saya bilang begini, kasihan banget ya, sebetulnya anak-anak, termasuk anak kita di zaman ini, mereka itu rindu mau mencari Tuhan, tapi waktunya sangat singkat karena dikejar oleh pekerjaan. Apalagi orang Jakarta, 4:30 mereka sudah standby meninggalkan rumah untuk menuju tempat pekerjaan. Terus kata adik saya, kan ada di HP, tidak maksimal kalau hanya mencari di HP. Tapi yang maksimal ini, kita persembahkan, kita punya waktu, ya, kita datang, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, engkau mau apa? Itu yang Tuhan mau, saya bilang. Ya juga ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia nggak tahu seperti apa next ke depannya anak-anak muda sekarang, tapi kita rebut hatinya supaya mereka datang mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, jiwanya kepada Tuhan, supaya lewat kehidupan anak-anak ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya endingnya apa? Mendirikan bait suci yang Tuhan percayakan atas Salomo anaknya Daud. Nah, tanda-tanda itu mujizat terjadi. Satu perkara, pada waktu dia mengerti isi hati Tuhan, pada waktu dia mencari wajah Tuhan, Tuhan yang berperkara, ya, Tuhan yang berperkara hingga terselesainya bait suci yang didirikan oleh Salomo. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Kak. Terima kasih ya. Jadi poin yang saya catat ya, kita ini sebagai orang tua ya, milikilah hati untuk mau mewarisi iman yang kita miliki kepada anak-anak kita. Nah, saya jadi ingat nih karena Kak, sebenarnya tadi kesaksian ya, karena kita sedikit jadi, dan waktu kita masih banyak ya, saya juga sedikit mau kesaksian mengenai warisan iman ini. Saya itu sangat bersyukur ya dengan adanya COVID kemarin. Memang ada plus minusnya ya, kejadian COVID. Tetapi bagi saya plusnya COVID itu disitulah waktu Tuhan yang terbaik untuk menyelamatkan iman saya. Saya tidak mau menyesali yang terjadi gitu. Saya tuh kalau udah menceritakan keluarga itu saya tuh agak sedikit ini ya, bukan sedih sih, tapi tuh kalau kita ingat kejadian itu kan secara nggak sadar tuh suka air mata mau menetes gitu ya. Padahal saya tuh nggak sih. Jadi begini, dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, terus terang saya itu ya, saya bisa bilang bahwa saya itu entahlah setan iblis atau sejahat lah di rumah saya ya, karena saya memang tidak tertarik dengan yang namanya dunia spiritual gitu. Dan tanpa saya sadari anak saya itu kan semakin lama semakin bertumbuh, berkembang, dan mereka mulai membesar ya. Nah, ketika saya ditarik Tuhan gitu ya di zaman COVID itu, lalu kan memang terjadi pemulihan untuk saya sendiri. Nah, disitulah kemudian memang saya tidak mau bilang saya menyesal, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu memang sengaja membuat saya di umur tertentu untuk mengalami akil balik di dalam Dia. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa baru sekarang? Seandainya dulu, mungkin waktu saya belum punya anak atau anak saya bayilah kau tangkap, mungkin saya bisa memberikan warisan iman kepada anak saya mulai dari dia bayi. Karena sebenarnya yang bagus itu kan justru ketika mereka tidak tahu apa-apa ya. Nah, sementara saya ini kan ketika anak saya sudah mulai bisa berpikir, anak saya sudah mulai kritis, disitulah baru saya bisa mewariskan iman saya kepada anak-anak, mewarisi iman saya kepada Tuhan, kepada anak-anak. Sehingga kadang-kadang saya bilang, apakah saya terlambat? Karena apa, anak saya ini kan sudah mulai masa bertumbuh. Seandainya, kadang-kadang ada kata-kata seandainya, tetapi Tuhan tuh kasih pengertian bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mewarisi ya iman kepada anak-anak. Tidak pernah ada kata terlambat. Sehingga saya memulainya waktu itu memang di pertengahan jalan. Mungkin mereka melihat saya sedikit aneh ya, kenapa kok mama tiba-tiba ujian penyembahan, tiba-tiba berdoa. Saya itu menjadi orang yang agak sedikit ditertawakan di rumah, karena satu kebiasaan yang aneh bagi mereka. Tetapi kemudian karena itulah dia kekuatan doa ya. Saya tidak memaksa mereka, tetapi kemudian puji Tuhan, saya tidak tahu kapan, tapi saya bisa merangkul anak saya.
Helsa Brili termasuk juga suami. Jadi kami untuk membangun mesbah, itu ya mesbah, mereka sudah mulai bisa akhirnya melihat bahwa usaha saya itu tidak sia-sia. Tuhan menjawab kerinduan hati saya. Ya, dan saya percaya ya warisan iman yang saya wariskan kepada anak-anak saya itu tidak pernah sia-sia gitu. Dan warisan itu tidak memandang usia kapan. Seperti itu ya. Jadi Daud ini luar biasa juga memberi contoh kepada kita bagaimana dia memberi warisan kepada Salomo ya, bukan hanya ya. Oh ya. Berarti guys, dibawa dia sama dia. Ya. Sorry tadi agak terdistrak ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi belajar dari Daud ya. Lalu berikutnya tadi saya baca bahwa dia mewariskan kepada Salomo. Jadi Daud itu tidak egois ya. Jadi dia sudah berkelimpahan, dari kelimpahannya dia rindu untuk melakukan pembangunan bait suci. Nah, saya percaya kita juga ya ketika Tuhan sudah kasih kelimpahan kepada kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kita belum sanggup ya membangun gereja, kita bilang Pak. Tapi pembangunan bait suci Tuhan itu bisa dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Terima kasih Kak Neti, luar biasa sharingnya ya. Jadi mengingatkan saya juga mengenai warisan iman kepada anak. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Nanti Kak Neti yang doa tutup ya. Apakah ada yang lain lagi? Mau sharing tema? Silakan. Oh ya, silakan. Siapa tadi yang mau? Nanti Kak Neti bisa sambung sambil doa tutup. Ada yang lain nggak yang mau sharing tema? Oh ya, silakan Ida. Saya dapat dari pasal 28 ayat 9b. Itu saya bacakan ayatnya yang 9b. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, yang saya dapat siang hari ini, Daud menekankan bahwa kunci keberhasilan seseorang itu bukan dari segala strategi yang kita baca tadi, bahwa Daud melakukan strategi, mengumpulkan orang. Pokoknya tadi kita sudah baca, Pak. Tapi bukan dari strategi atau kekuatannya Daud, tapi melainkan pengenalan akan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Jadi di situ kita lihat bahwa sekalipun kita membangun sesuatu dengan besar, gagap perkasa apapun itu dengan sesuatu yang kelihatan manusiawi, tapi tidak ada penyertaan Tuhan, itu semua akan sia-sia. Jadi siang hari ini cuma satu, yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Hanya keintiman dengan Tuhan, ketaatan kita, dan selalu percaya bahwa pernyataan Tuhan lebih dari strategi apapun yang kita bangun untuk sebuah keberhasilan. Itu aja sih Kak Joli dari saya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Hidayah untuk sharingnya. Baik, silakan yang lain. Mungkin ada yang mau sharing Rema? Kalau tidak ada, mungkin langsung ke Kak Niti tadi yang mau lanjutkan, terus nanti langsung doa tutup ya. Iya, makasih ya Dek ya. Oke. Nah, saya terusik yang kemarin, yang tadi malam kita, kalau kita mau memberkati ya, ini benar-benar ini Daud ini menjadi proyek percontohan. Dia nggak pelit. Dia ini nggak pelit, semua orang diperhatikannya. Ini yang saya rasakan. Kenapa begitu? Banyak sekali terobosan. Setiap dia berperang, dia menang, dia merampas harta orang fasik. Kemana dia berperang, dia hanya bilang, Tuhan, apakah aku pergi? Tuhan, apakah yang aku lakukan? Tuhan bicara, pergilah, jangan diamlah. Tapi itulah dia, karena dia punya kasih, terus orangnya nggak pelit. Jadi waktu kita lihat ya, waktu pembagian harta pun dia adil. Nah, bisa aja kan, bisa aja. Karena banyak kita lihat kan, sekalipun udah hamba Tuhan tidak memikirkan, enggak. Nah, mama saya bilang begini loh, kamu diberkati anakku Lina, saya dipanggil Lina, ya. Tapi Tuhan percayakan dari tanganmu itulah berkat itu nanti untuk siapa yang Tuhan percayakan untuk kau berkati. Tuhan percayakan tanganmu, sanggup nggak hatimu ini?
masalah hati ini. Nah, itulah dia. Jadi kalau memang kita harus memberkati, silakan. Tidak akan kita kekurangan. Percayalah selama itu dalam koridornya Tuhan dan petunjuk Tuhan. Makanya si Daud bilang begini, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang-orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Wow, luar biasa. Kita ini pendatang memang seperti musafir, ya kan? Nah, sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari kami di atas bumi. Nah, di atas bumi sampai hari ini, sampai nanti Maranatha. Dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan yang Engkau sediakan bla bla, Tuhanlah empunya segala-galanya. Amin. Ya, kita ini siapa, hanya pendatang. Ya. Betul, Kak. Silakan, Kak. Ya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, terlalu besar kasih-Mu terhadap kami Bapa. Waktu yang Engkau percayakan Tuhan, segala, oh Bapa di dalam surga, dalam waktu Engkau percayakan waktu, bagaimanapun pekerjaan kami sudah tinggalkan, karena kami rindu terus masuk dalam hadirat-Mu, karena kami mau belajar surrender. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur ada hikmat pewahyuan rema yang Engkau sampaikan. Biarlah kami belajar seperti Bapak Daud, memiliki kasih, memiliki cinta kepada Tuhan, mencari Engkau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melakukan kehendak-Mu. Yes, thank you Lord. Oleh sebab itu siang hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk wanita perempuan membaca Alkitab. Kami rebut Tuhan, teman-teman kami yang sudah lama, kami rebut hati dan pikirannya kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada kata yang tidak terselami isi hati Tuhan. Setiap orang mencari Tuhan. Kami rebut Tuhan. Kami rebut dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat adikku Juli Tuhan, yang Engkau mampukan untuk memimpin perempuan membaca Alkitab. Arida sekirala banama sekirata. Kemanapun dia berpijak, ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada kelimpahan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hikmat yang Engkau tambah-tambahkan, berkati suaminya. Dalam setiap bekerja ada kemenangan, ada berkat Tuhan melimpah, berkati juga anak-anaknya. Tuhan persiapkan, yes, menjadi pasukan Daniel di putaran terakhir dalam nama Yesus. Kami mau bawa Susi juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam setiap pergumulan hidupnya dia tetap mau mencari Engkau. Oleh sebab itu kami bersepakat sore hari ini, siang hari ini, ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat Tuhan melimpah dengan cara Tuhan pertemukan di Pine Connection. Berkati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Kami mau bawa Ibu Leni juga Tuhan, jamah hati dan pikirannya dalam setiap usaha pikirannya Tuhan, usaha pekerjaannya, biar Engkau di nomor satukan. Sebab setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh keluarganya. Kami mau bawa juga Ibu Marina, jamah hati dan pikirannya Tuhan. Terima kasih di dalam kesesakan kehidupannya, pergumulannya, Engkau selalu hadir, tangan-Mu tidak pendek untuk melakukan tanda mujizat. Segala kebutuhannya Tuhan akan cukupkan. Berkati anak dan cucunya dalam nama Yesus. Kami mau bawa Ibu Haryani Har juga. Tuhan berkati Bapak, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya, diberkati juga Ibu Ida Dorea. Inama sekirata, yes Bapak, hikmat-Mu Engkau tambah-tambahkan Tuhan, kemanapun dia pergi, melakukan amanat agung, urapi mulut bibirnya. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya. Terima kasih buat Neng Ike. Kami bersyukur Tuhan, terus-teruslah Tuhan, 7 Roh Allah berkuasa atas Neng Ike, sehingga melahirkan cinta yang radikal bersama dengan Engkau. Berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah Tuhan, ini hamba, Engkau pakai terus hamba. Biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah atas kehidupan kami. Hari lepas hari, berkat Tuhan mengikuti kami, bukan karena gagah perkasa kami. Diberkati waktu keluar, diberkati kami waktu masuk. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.